Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri, yang saya hormati Ketua Pelaksana acara ini beserta jajarannya, yang saya hormati hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya, Zamna Fauzan, mahasiswa semester 5, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Geofisika, Universitas Syiah-Kuala, Provinsi Aceh, ingin membagikan kepada kita semua sebuah pengeras suara untuk menyuarakan tentang refleksi dan urgensi dari nilai saling menghargai dan gotong royong dalam memanusiakan manusia. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa, perlu kita ketahui bahwasanya Pancasila merupakan dasar negara, di mana ini merupakan topik yang ingin kita bahas yang berfokus pada saling menghargai dan yang kedua gotong royong. Di dalam hal ini saya teringat dengan perkataan Soekarno. Apa kata Soekarno? Jika saya peras yang 5 menjadi 3, yang 3 menjadi 1, maka saya akan temukan satu perkataan yang tulen, yaitu gotong royong. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita melihat salah satu ilustrasi yang akan saya berikan tentang beberapa bulan ke belakang sempat viral mengenai sebuah cuplikan ataupun postingan di Facebook dan juga di status WhatsApp. Mengenai apa? Mengenai salah satu anak yatim yang berasal dari Aceh Utara, putus sekolah dan berdagang burger di Pekanbadak, Kota Banda Aceh. Apa yang terjadi? Burgernya itu kerap sekali adonannya terbuang sia-sia. Maka di cuplikan tersebut dikatakan bahwa mari teman-teman, mari kita sama-sama promosikan, mari sama-sama kita beli dengan harga cuma Rp5.000 per bungkus. Dan itu sudah tergolong dalam kategori enak. Mari teman-teman, kita bantu adik-adik ini. Apalagi masih dalam kondisi pandemi. Dari cuplikan tersebut dapat kita ketahui bahwa kita diundang untuk saling menghargai, untuk gotong royong di sana, untuk memiliki hati nurani yang memang masih memiliki sifat yang empati kepada orang-orang yang terdampak. Lantas apa yang ingin kita berikan? Mungkin hari ini atau seminggu ke depan banyak orang yang pergi untuk berbelanja burger. Akan tetapi di sini kita dalam mengasih solusi, memberikan solusi, kita harus melihat juga titik kekontinuitas daripada solusi yang ingin kita berikan. Lantas apa? Berikanlah dia semacam pelatihan sosial media, branding diri, branding produk, dan lain sebagainya. Dan itu dapat mempertahankan apa yang sedang ia jual. Maka dari itu mari sama-sama kita membantu teman-teman ataupun saudara-saudara kita. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, Ernest dan kawan-kawan pernah berkata, sebuah perjuangan yang kita lalui harus berdasar pada apa? Pola pikir, kerangka berpikir, dan tujuan kemana nanti arah yang akan kita tujukan. Supaya apa? Supaya kita dapat mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk untuk kita lakukan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan hal itu semua sudah diatur di dalam sila-sila Pancasila. Berbicara tentang Pancasila di sini, ketika kita mengaktualisasikannya, kita masih ingatkah Presiden Insinyur Soekarno pada tahun 1956 di dalam kongres yang terdapat di Amerika Serikat, beliau dengan bangga menyuruhkan Pancasila dengan berbahasa Inggris. Pancasila first,
believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Betapa bangga kita selaku rakyat Indonesia ketika presiden kita mendeklarasikan sebuah dasar dari negara kita, Indonesia. Teman-temanku yang berbahagia, saudara dimanapun Anda berada, di sini saya ingin mengajak kepada teman-teman untuk melihat apa bunyi sila kedua. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan bagaimana salah satu contoh daripada sila kedua ialah tidak membedakan manusia berdasarkan agama, suku, ras, dan juga warna kulit. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Ini menitik beratkan pada salah satu dari topik kita. Yang pertama adalah saling menghargai, dan yang kedua adalah gotong royong. Dan di sila kedua ini fokusannya kepada saling menghargai. Kita harus saling menghargai walaupun berbeda jenis kulit sekalipun. Teman-teman yang dimuliakan oleh Tuhan yang Maha Esa, di sini saya ingin memberikan salah satu kasus yang pernah terjadi di bulan Mei 2020. Dan itu masih pandemi. Apa yang terjadi pada George Floyd? Black Lives Matter. Apa yang terjadi? George Floyd yang berkulit hitam meninggal dunia karena ditindas oleh aparat yang berkulit putih dengan lututnya pada lehernya selama 9 menit. Dan ketika hal itu terjadi di aspal, apa yang ia katakan? I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe. Aku tidak bisa bernapas, aku tidak bisa bernapas, dan aku tidak bisa bernapas. Lantas, apa yang akan kita lakukan ketika itu terjadi di Indonesia kelak? Saudara-saudaraku, di Universitas Yokohama banyak mahasiswa internasional yang berbeda dengan kita dan juga ada di universitas lainnya juga. Maka dari itu kasus George Floyd yang sampai terjadi di universitas kita, di negara kebangsaan kita. Karena semuanya adalah manusia. Kita satu rumah, satu pondasi, yaitu Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Bernard dan kawan-kawan pernah berkata, terdapat berbagai bingkai daripada Pancasila. Apa itu? Yang pertama, merawat keindonesiaan. Kemudian, merawat nilai kemanusiaan. Merawat kerakyatan. Merawat keadilan. Dan lain sebagainya. Maka dari itu, mari sekarang kita melihat apa butir Pancasila, sila kelima yang berfokus di sini adalah gotong royong. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan salah satu contoh sikap yang perlu kita ketahui ialah menumbuhkan rasa senasib, menumbuhkan rasa sepenanggungan kepada sesama. Mari sama-sama kita merefleksikan kembali. Refleksi kembali apa yang terjadi pada 20 Juni 2020 selama masa pandemi. Di Aceh Utara, 94 pengungsi dari Rohingya diterima di Aceh Utara selama dalam keadaan pandemi. Apakah mereka mengusir? Tidak. Apakah mereka menerima? Iya, dengan setulus hati. Dan ini merupakan bukti bahwa nilai-nilai Pancasila yang ada di diri kita itu memang ada sebenarnya. Pertahankan. Ini merupakan ujian dari Tuhan yang Maha Esa. Tuhan mau lihat sebagaimana kita peduli antar sesama. Lantas ada kasus tambahan di 2021, awal 2021. Gempa di Sulawesi Barat, 84 orang meninggal. Bahkan lebih dari 1.000 orang luka-luka. Dan apa yang harus kita lakukan selaku manusia? Itu adalah saudara kita. Berikan mereka pertolongan, berikan mereka masker, hand sanitizer, peralatan
pakaian, dapur umum, memasaklah untuk saudara-saudara kita. Karena hari itu mereka terkena musibah. Bisa saja ke depan kita yang terkena musibah. Dan ini merupakan aplikasi nilai-nilai Pancasila yang harus kita titik beratkan di sini. Saudara, saudaraku, sebangsa dan setanah air. Dari syarahan saya tadi saya dapat mengambil kesimpulannya bahwa saling menghargai, sifat gotong royong adalah dua hal yang harus kita pupuk di dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Satu negara tidak akan ada apa-apanya bila manusianya itu tidak peduli antar sesama. Mari kita merawat diri kita, merawat bangsa kita untuk memperkuat jati diri dan juga jati bangsa kita. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa jadi bahan renungan, refleksi, dan bisa kita ambil urgensi bahwa kita adalah makhluk sosial, membutuhkan tangan orang lain dan orang lain juga membutuhkan tangan kita. Saling menghargai, gotong royonglah selaku orang ataupun warga Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang sudah saya lakukan dan katakan. Terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Terima kasih kepada Dewan Juri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.